Mendengar informasi bahwa ledakan ini mengarah pada aksi bom bunuh diri. Apakah ini sudah ada penjelasan seputar hal tersebut? Ya David, memang hingga saat ini masih belum ada konfirmasi secara resmi apa penyebab dari ledakan. Namun kami mendapatkan informasi jika di lokasi ledakan atau tepatnya di lantai 2 di Hotel Ritz-Carlton ini terdapat potongan tubuh manusia atau tepatnya kepala, dan diindikasikan ini merupakan ledakan akibat bom bunuh diri. Namun masih belum ada keterangan resmi David terkait hal ini, baik dari kepolisian ataupun dari pejabat terkait. Tapi tadi sudah dipastikan oleh Menko Polhukam Widodo AS bahwa ledakan yang terjadi sekitar pukul 7.45 awalnya berada di Hotel JW Marriott, dan sekitar 2 menit kemudian atau sekitar pukul 7.47 di Ritz-Carlton adalah merupakan ledakan high explosive. Namun hingga saat ini belum diketahui apa penyebab dari ledakan, dan kami masih terus menunggu informasi secara resmi yang disampaikan oleh Menko Polhukam ataupun dari kepolisian sendiri, David. Ya, Nova, apakah Anda memiliki informasi seputar keterkaitan bom Mega Kuningan dengan ledakan di Muara Angke, Jakarta Utara? Ya, memang ada indikasi jika ada keterkaitan, karena memang waktunya sangat berurutan antara TKP pertama, yakni saudara, saat ini saya di Ritz-Carlton, tepatnya berada di depan Ritz-Carlton, dan lokasi ledakan adalah di lantai 2, tepatnya di restoran Selendra, dan maksud kami di restoran Erlangga. Dan untuk ledakan yang pertama sekitar 50 meter dari sini adalah di JW Marriott, dan kondisi ledakan yang berlangsung secara berturut-turut, dan kemudian sekitar beberapa jam kemudian ada ledakan di tol sekitar kilometer 15.400 untuk mobil pick up. Ini kemungkinan ada keterkaitan, tapi masih belum ada pihak yang berani memastikan apakah ini adalah upaya gangguan dari teroris atau mungkin ledakan dari apapun. Masih belum ada kepastian, David. Ya, apa ada korban baru dari ledakan di Mega Kuningan yang Anda lihat sampai saat ini? Ya, kalau jumlah ledakan, jumlah korban dari 2 ledakan ini masih kami peroleh informasi adalah 9 korban tewas. Di antara total ada 50 korban, dan 9 di antara adalah korban tewas. 6 korban tewas berasal dari korban dari JW Marriott, dan 2 korban di Ritz-Carlton, dan 1 korban yang merupakan warga negara asing dari New Zealand tadi meninggal di Medicraft. Dan bisa kami sampaikan, David, ada 2 warga negara asing yang berhasil diidentifikasi sebagai korban, tapi kami belum bisa mendapatkan informasi apakah dia termasuk korban yang meninggal ataupun korban yang luka-luka, yakni Noke Ciroyan yang merupakan mantan dirut dari KPC Kaltim Primako, dan yang satu lagi adalah Tim Meke yang merupakan presidir dari Holcim. Seperti itu, David. Dan tadi baru saja sekitar 15 menit yang lalu ada beberapa ambulans yang tepatnya datang dari lokasi kejadian yang pertama, yakni di JW Marriott, membawa 5 kantung jenazah korban dari ledakan di hotel tersebut, David. Baik, Nova, terima kasih untuk laporan Anda dari kawasan Mega Kuningan. Kami nantikan laporan selanjutnya di segmen berikutnya. Dan saudara, kita langsung berlanjut ke lokasi kejadian di Muara Angke, saudara. Benarkah ledakan bom di Muara Angke, Jakarta Utara adalah memang betul-betul ledakan bom? Kami menghubungi Zuhdi Saragi, yaitu Humas PT Jasa Marga yang saat ini berada di Jakarta Utara. Pak Zuhdi. Ya, saya itu apa? Pak Zuhdi. Kendaraan pickup Coslet kemudian terbakar, jadi nggak ada hubungannya dengan ledakan bom. Saat ini korban luka-luka sudah kita amankan, sudah kita larikan ke rumah sakit, dan lalu lintas berjalan lancar, nggak ada masalah. Baik, jadi artinya tidak terjadi adanya ledakan begitu ya? Hanya pickup terbakar? Pickup, Coslet mesin, kemudian terbakar, kemudian ada kepulan-kepulan asap, kemudian kita tanganin pengemudinya karena luka-luka ya, dan saat ini sudah nggak ada masalah. Ya, bagaimana dengan siapa yang menyebarkan isu bom ini berarti? Oh, nggak tahu saya juga baru dapat dari pers ini, kok tiba-tiba dikaitkan dengan bom di hari ini, karena lalu lintas di jalan tol itu aman-aman saja dan biasa saja. Kalau terjadi koslet-koslet gitu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Zuhdi untuk keterangan Anda. Terima kasih. Dan saudara, baru saja melewati proses pemilu dengan damai, Indonesia dinodai dengan ledakan maut. Ledakan pertama terjadi di Hotel JW Marriott yang pernah dibom tahun 2003. Ledakan di Hotel JW Marriott terjadi jam 7:40 pagi tadi.
Dan dari pantauan kami menunjukkan bagian belakang hotel di sekitar dapur hotel menjadi bagian yang paling hancur. Lobi hotel yang berjarak sekitar 100 meter dari dapur juga hancur. Ledakan berasal dari bahan yang high eksplosif atau berdaya ledak tinggi. Ledakan di Hotel JW Marriott dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 4 orang dan kebanyakan para koki hotel yang menjadi korbannya. Selain Hotel JW Marriott, ledakan bom juga mengenai Hotel Ritz-Carlton di kawasan yang sama. Seorang saksi mata saat itu melihat sedikitnya 4 orang terluka parah akibat ledakan tersebut. Ledakan bom di Hotel Ritz-Carlton terjadi sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat. Tak lama berselang, ledakan disusul ledakan lain dengan target Hotel Marriott. Ledakan bom menghancurkan sejumlah bagian gedung Hotel Ritz-Carlton, termasuk bagian lobi. Korban pun langsung berjatuhan. Saksi mata menuturkan ia melihat 4 orang terluka parah dan terkapar tak jauh dari pintu masuk hotel. Sementara itu, langkah pengamanan langsung dilakukan polisi di sekitar lokasi kejadian. Sementara warga dan karyawan hotel tampak bergerombol di sekitar hotel. Selain mengamankan, polisi juga langsung melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Serangan bom pagi tadi cukup mengejutkan warga ibu kota. Ledakan langsung mengingatkan warga pada serangan bom 6 tahun lalu yang menimpa Hotel Marriott juga di kawasan Mega Kuningan. Tim Liputan Manusia TV melaporkan dari Jakarta. Dan saudara, saksi mata menyatakan 2 ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton hanya berselang sekitar 3 menit. Sebelum ledakan terjadi, suasana di sekitar Mega Kuningan sepi. Di dalam ada teman ke atas, ada 4, masih dalam sedikit, 1 udah keluar semua. Jadi hancur total. 2 ledakan barunya dilakukan. Pertama ledakan di sini, saya lagi lari di sini, sampai sini terus saya lari kan, di sana di kantor tiba-tiba meledak lagi. Beda 3-4 menit. Jam berapa Pak kira-kira? Jam 7. Pak, kejadian tadi pagi sebelum ledak suasananya gimana di sini? Di sini saya sepi sih. Saya biasa setiap hari lari pagi gitu ya. Lari pagi di sini, saya tiap hari lewat sini memang. Kebetulan nggak bawa istri saya kaget sekali di sini. Pas sampai situ tiba-tiba meledak. Saya balik sini dong. Saya lihat ke sini, terus saya salah ledak lagi. Terus saya lari naik ke atas, saya lihat terus bantu orang ini. Rumah sakit terdekat dengan lokasi ledakan, yaitu Rumah Sakit Jakarta, hingga siang ini menampung belasan korban ledakan di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Sebagian korban menderita luka bakar dan patah tulang. 2 diantaranya warga negara asing. Dua mobil satuan anjing pelacak langsung menembus kemacetan Jakarta menuju lokasi ledakan, kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat, yaitu Rumah Sakit Jakarta. Di antara korban terdapat 2 warga negara asing yang mengalami luka bakar dan patah tulang. Kita korban adanya ledakan termasuk Rumah Sakit Jakarta sebanyak 1 orang. 2 orang itu berwarga negara asing, 1 dari Kanada dan 1 dari Amerika. 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit Pertamina dengan luka bakar untuk penanganan di unit luka bakar. 2 orang saat ini sedang menjalani operasi patah tulang dengan kondisi yang cukup baik, ada di Rumah Sakit Jakarta. Yang selebihnya dirawat sementara di Rumah Sakit Jakarta untuk observasi dengan luka-luka yang tidak terlalu membahayakan. Rekan dan keluarga korban berdatangan ke rumah sakit. Hingga siang ini korban masih terus bertambah. Isa Ansori melaporkan dari Jakarta. Selain di Rumah Sakit Jakarta, korban ledakan juga dilarikan ke Rumah Sakit MMC di kawasan Kuningan, tak jauh dari lokasi. Sejak pagi ambulans datang membawa korban dengan luka yang beragam. Ketenangan pagi terusik di Rumah Sakit MMC Kuningan. Ambulans datang membawa pasien, bukan pasien biasa. Ia datang dari lokasi ledakan di Mega Kuningan. Beberapa menit kemudian, korban lain menyusul. Lagi dan lagi,
datang merintih. Korban yang datang lalu menjalani pemeriksaan tim medis untuk menentukan jenis perawatan yang dibutuhkan. Pemandangan ini seakan mengingatkan pada kejadian 6 tahun lalu saat korban ledakan Hotel JW Marriott dibawa untuk dirawat di rumah sakit yang sama. Pihak rumah sakit sedang mengupayakan perawatan intensif dan maksimal bagi para korban yang dirawat. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta. Dua ledakan yang